anak-anak solih-solihah level 5. Kembali lagi belajar bersama Bu Dinar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pastinya semoga anak-anak selalu semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah ya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari sama-sama kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu untuk kita semua ya. Pembelajaran matematika kali ini masih mengenai perbandingan. Namun, untuk pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari perbandingan suhu. Sebelum kita mulai belajar, untuk merefresh pikiran kita, untuk membuat kita lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Oke, kali ini kita ice breaking memasuki level keempat. Ini adalah level terakhir tebak kata atau tebak gambar. Siap anak-anak? Bu Dinar hitung mundur ya. 3, 2, 1. Iya, itu dia ice breaking kita. Berapa yang berhasil kamu jawab? Kira-kira betul semua tidak? Ya, semoga kalian bisa menjawabnya semua ya. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi ya, mengenai perbandingan suhu. Perbandingan juga digunakan pada penghitungan suhu loh. Jadi, alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer dengan satuannya Celcius. Akan tetapi, perlu kalian ketahui bahwa ada pula satuan suhu lainnya, yaitu Reaumur dan Fahrenheit. Nah, perbandingan ketiga satuan suhu tersebut juga akan Bu Dinar jelaskan. Tadi kalian sudah mengetahui mengenai alat ukur termometer yang mana satuannya ada Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Itu semua termasuk macam-macam satuan suhu. Sekarang Bu Dinar akan jelaskan apa itu termometer Celcius.
Untuk Celcius, termometer Celcius ini memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat. Reamur, termometer reamur memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 80 derajat. Titik beku pada termometer Celcius dan reamur ini diawali dengan 0 derajat, sama-sama dari 0 derajat. Namun, keduanya memiliki titik didih yang berbeda. Selanjutnya, untuk Fahrenheit. Fahrenheit ini, termometer Fahrenheit memiliki titik beku 32 derajat dan titik didih 212 derajat. Termometer Fahrenheit ini untuk titik bekunya berbeda dari termometer Celcius dan juga reamur. Fahrenheit dimulai dari titik 32 derajat. Dan maka dari itu titik didihnya pun lebih besar dibanding Celcius dan reamur. Ketika kita sudah mengetahui macam-macam satuan suhu, kalian juga perlu mengetahui perbandingan dari ketiga macam satuan suhu tadi, yang mana jika dituliskan rumusnya, Celcius banding reamur banding Fahrenheit memiliki perbandingan yaitu 5 banding 4 banding 9 ditambah 32 untuk Fahrenheit. Jadi 5 adalah perbandingan yang dimiliki Celcius, 4 perbandingan yang dimiliki oleh reamur, dan 9 adalah perbandingan yang dimiliki Fahrenheit. Untuk Fahrenheit ini ada hal khusus atau ciri khususnya, yaitu ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena tadi titik beku Fahrenheit itu diawali atau dimulai dari 32 derajat. Berbeda dengan Celcius dan reamur yang mana memiliki titik beku 0 derajat. Maka dari itu, untuk Fahrenheit ada yang perlu diperhatikan, yaitu jika ditanyakan Fahrenheit, maka hasilnya ditambah 32. Ditambah 32 derajat jika Fahrenheit ditanyakan. Namun, jika diketahui Fahrenheit, maka suhu dikurangi 32 atau min 32. Di sini berlaku pengurangan jika Fahrenheit sudah diketahui atau suhu awal yang diketahui itu Fahrenheit. Maka nanti sebelum perhitungan perbandingannya, suhu Fahrenheit ini dikurangi dulu dengan 32, baru dikalikan dengan perbandingan suhunya ya. Jadi itu perbedaan dari Fahrenheit ini ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Silakan teman-teman menyiapkan alat tulis dan catat apa yang akan Bu Dinar sampaikan. Rumus yang tadi pun atau perbandingan dari suhu yang tadi juga silakan dicatat ya. Oke, siap. Soal nomor 1. Di sini kita akan mengubah satuan Celcius menjadi satuan reamur. Ya, ada soal 35 derajat Celcius sama dengan titik-titik reamur. Kita mencari satuan derajat reamurnya. Kalian perlu ingat perbandingan suhunya tadi, yaitu untuk Celcius adalah 5, reamur 4, Fahrenheit 9. Ini perbandingan suhunya sudah pasti tidak dapat diubah-ubah dan kalian harus mengingatnya. Lalu, kalian juga harus mengingat rumus perbandingan yang mana sudah disampaikan di pertemuan pertama. Apa itu rumus perbandingan? Nilai ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali nilai diketahui.
Jika yang ditanyakan reamur, berarti penyelesaiannya bagaimana ya? Yuk langsung saja kita jawab. Nah, pertanyaannya atau yang ditanyakan adalah reamur. Reamur memiliki perbandingan 4. Berarti di sini kita tulis 4/5. Kenapa 5? Karena yang diketahui adalah Celsius. Ya. Lalu dikali nilai diketahui. Nilai diketahuinya berapa? Ini yang diketahui, 35 derajat Celsius. Kita tuliskan dikali 35. Ingat, kita bisa mengerjakannya dengan dicoret-coret. Maksudnya, dicoret-coret itu bukan dicoret-coret asal ya. Kalian coret bilangan 35 ini bisa tidak sih dibagi dengan 5 supaya memudahkan kita untuk perhitungannya. Langsung saja, 35 ini bisa dibagi 5. Berapa? 7. Iya, betul. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28 derajat reamur. Ini dia hasilnya. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Kalau tadi dari Celsius ke reamur, untuk contoh soal yang kedua ini adalah Celsius ke Fahrenheit. 35 derajat Celsius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Jadi kita mencari nilai Fahrenheitnya. Ingat, kalian harus mengingat nih perbandingan suhunya, rumus perbandingan, kalian harus paham di luar kepala. Langsung saja kita mencoba menjawabnya. Fahrenheit, yang ditanyakan adalah Fahrenheit di sini ya. Fahrenheit memiliki perbandingan 9. Berarti pembilangnya untuk pecahan ini atau perbandingannya diawali dengan 9. 9/5. Karena Celsius yang diketahui, perbandingan Celsius adalah 5. Dikali 35. Nah, karena Fahrenheit yang ditanya, kalau Fahrenheit yang ditanya itu adalah cara menghitungnya ditambah 32. Iya, betul sekali. Namun, kita mengerjakannya dengan dikali dulu. Nih, Bu Dinar tutup kurung. Ya, kalian mengerjakannya yang dikali dulu. Sekarang kita hitung. 35 dibagi 5. Kan bisa. Hasilnya 7. 9 dikali 7. Berapa? Iya, 63. Nah, setelah diketahui hasil perkaliannya baru ditambah dengan 32. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 95 derajat Fahrenheit. Ini dia. Jadi, jika Fahrenheit ditanya, itu ditambah 32. Hasil dari perkaliannya ini baru ditambahkan 32. Ya, jangan ditambah dulu baru dikali, tapi dikali dulu baru ditambah. Itu. Lanjut untuk soal nomor 3. 72 derajat reamur sama dengan titik-titik derajat Celsius. Kira-kira perbandingannya bagaimana ya? Silakan kalian lihat perbandingannya. Coba kalian jawab dari rumah. Kira-kira jawaban kalian ini dalam mengucapkan perbandingannya betul atau tidak ya? Kita cek. Yang diketahui adalah reamur dan yang ditanya adalah Celsius. Berarti perbandingannya adalah 5/4. Iya, siapa yang jawab 5/4 tadi? Oke, 5/4 dikali 72. Karena nilai yang diketahui di sini adalah 72. 72 dibagi 4. Bisa tidak? 72 dibagi 4. Bisa dong. Berapa hasilnya 72 dibagi 4? Iya, betul.
betul sekali. Hasilnya adalah 18. Oke, 18 dikali 5 adalah 90. Jadi hasilnya adalah 90 derajat. Bisa lanjut? Ya, kita lanjut ya. Contoh soal yang keempat. 72 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Ini kalian ingat untuk perbandingannya, pokoknya ini harus diingat ya untuk rumusnya, untuk perbandingan suhunya itu harus diingat, jangan sampai terbalik. Bu Dinar ulangi, Celcius perbandingannya 5, Reaumur 4, dan Fahrenheit 9. Kita coba untuk langsung menjawab. Yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Ingat, kalau Fahrenheit yang ditanyakan, dia ditambah 32. Nah, di sini seperti yang tadi untuk Fahrenheit, karena perbandingan yang ditanya adalah Fahrenheit, jadi tertulis 9/4 dikali 72. Kita kerjakan yang kali terlebih dahulu. 72 dibagi 4 adalah 18. Hasil kali 18 kali 9 adalah 162. Lalu ditambah 32. Ingat 32 dari mana? Rumusnya Fahrenheit ini ya. Rumus Fahrenheit. Karena Fahrenheit ditanya jadi ditambah 32. Hasilnya adalah 194 derajat Fahrenheit. Betul. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. 86 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Nah, sekarang yang diketahui adalah Fahrenheit-nya. Ingat, ada perbedaan ya jika Fahrenheit yang diketahui. Langsung saja kita coba menjawab. Reaumur yang ditanyakan, perbandingannya adalah 4/9 dikali nilai yang diketahui adalah 86 di sini. Lalu karena Fahrenheit yang ditanyakan jadi dikurangi 32. Kenapa dikurang 32? Karena yang diketahui di sini adalah Fahrenheit. Ya, jika Fahrenheit diketahui berarti rumusnya adalah dikurang. Nah, untuk menghitung ini kita harus menguranginya terlebih dahulu. Di sini Bu Dinar kasih tanda kurung, itu tandanya dia harus dikurang terlebih dahulu. Jadi yang dihitung terlebih dahulu adalah 86 dikurang 32. Hasilnya adalah 54. Nah, kita kalikan dengan 4/9 perbandingannya tadi. 54 bisa dibagi dengan 9. Berapa? 6. Ya, betul. 6 kali 4 hasilnya 24 derajat Reaumur. Ya, di sini Reaumur. Lanjut. Paham sampai di sini? Jangan terbalik ya, penggunaan ditambah 32 atau dikurang 32. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini Bu Dinar tuliskan soal masih Fahrenheit yang diketahui. Jika Fahrenheit yang diketahui, itu tandanya kita harus menghitungnya dengan dikurangi 32. Langsung saja kita jawab. Untuk perbandingannya, karena Celcius yang ditanyakan berarti 5/9. 5 milik Celcius, 9 milik Fahrenheit, karena Fahrenheit di sini diketahui. Nah, nilai Fahrenheit adalah 86. Jadi 86 dikurang 32 ini dihitung terlebih dahulu. Dan ini Bu Dinar kasih tanda kurung, itu tandanya harus dihitung terlebih dahulu. 5/9 dikali 54. 54 hasil dari pengurangan ini ya. 86 dikurang 32 hasilnya 54.
54 dibagi 9 itu hasilnya 6. Nah, jika sudah tahu langsung dikali. 6 dikali 5, 30 derajat Celcius. Sini adalah Celcius. Oke, itu dia. Mudah bukan, teman-teman? Jika masih bingung, silahkan perhatikan kembali video ini baik-baik ya. Oke, baik. Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Jika belum paham, silahkan tonton ulang kembali video ini dan bertanya pada gurumu ya. Ingat, ketika menyaksikan video, jika kalian masih belum memahaminya, boleh kalian sambil mencatat, menontonnya sambil dicatat. Ya, jika kalian sudah paham, yuk mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh Bu Guru. Oke, teman-teman, anak-anak solih-solihah level 5, terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini. Kalian adalah anak-anak solih-solihah dan hebat yang terus semangat belajar dari rumah, semangat belajar mandiri untuk bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Bu Dinar sampaikan, materi yang Bu Dinar sampaikan ini bisa bermanfaat dan kalian pun bisa menerimanya dan memahaminya dengan mudah. Amin. Bu Dinar mohon maaf apabila ada salah. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.